Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya atas nama Hamiati Renta dan dua orang rekan saya yaitu At-Tahira Yakta Zahira dan Risha Sistra Salsabila. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Yang terhormat, Ibu Dr. Tenriwaru, SE MAK Akuntansi A, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai metode dan teknik akuntansi untuk keberlanjutan. Nah, kita masuk pada bagian introduction atau pendahuluan. Why is sustainability accounting? Jadi, mengapa akuntansi keberlanjutan? Nah, di sini dikatakan bahwa sebelumnya akuntansi tradisional itu that only focus on profit. Jadi, akuntansi tradisional itu hanya berfokus kepada profit, bagaimana perusahaan itu dapat menghasilkan keuntungan. Nah, berbeda halnya untuk akuntansi keberlanjutan yang langsung memiliki 3 pilar utama, yakni triple bottom line yang terdiri atas profit, people, dan juga planet atau lingkungan. Jadi akuntansi keberlanjutan tidak hanya berfokus langsung kepada profit, tetapi juga bagaimana sih dampaknya terhadap sosial atau masyarakat dan juga lingkungan. Nah, untuk slide selanjutnya itu mengenai teknik akuntansi lingkungan. Jadi, dalam teknik akuntansi lingkungan itu terdapat standar internasional yang mengatur. Di sini kita bisa melihat ada dua standar internasional yang mengatur. Yang pertama itu ada GRI atau Global Reporting Initiative. Jadi, GRI ini tuh mencangkup lebih luas bagaimana sih dampaknya sebuah perusahaan itu terhadap lingkungan, sosial, dan juga tata kelolanya, atau biasanya itu disebut dengan ESG, Environmental, Social and Governance. Nah, yang kedua itu ada SESB atau Sustainability Accounting Standard Board. Itu biasanya dia lebih fokus kepada investor, bagaimana sebuah perusahaan itu melaporkan kinerja keuangan perusahaan mereka sebelum nantinya investor tersebut melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut. Nah, slide selanjutnya ini itu berisikan tentang bagaimana perusahaan itu menilai dan mengukur dampak dari usaha mereka terhadap lingkungan. Ya, di sini tuh ada dua. Yang pertama itu ada carbon footprint atau jejak karbon. Jadi jejak karbon di sini itu sangat sederhana. Misalnya kita ambil contoh. Dalam sebuah perusahaan tersebut itu harus mengetahui seberapa banyak total asap knalpot yang dikeluarkan oleh truk pengantar barang mereka setiap hari. Jadi asap knalpot itu kan mengeluarkan gas ke udara. Nah, itulah yang menjadi salah satu pemicu adanya pemanasan global. Jadi perusahaan di sini itu harus mengetahui seberapa besar jejak polusi yang mereka tinggalkan di bumi. Nah, yang kedua itu ada water footprint atau jejak air. Jadi di sini perusahaan itu harus mengetahui bahwa berapa banyak jumlah air yang mereka keluarkan selama proses produksi mereka, mulai dari awal proses bahan baku hingga ke distribusi produk akhir. Jadi perusahaan itu harus mengetahui dari awal jumlah air yang mereka keluarkan hingga pada distribusi akhir. Untuk life cycle assessment atau LCA, di sini itu merupakan teknik yang digunakan untuk sebuah perusahaan dalam mengukur dampak water footprint dan carbon footprint tadi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada lingkungan. Jadi dia merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengukur dampak tersebut yang berasal dari perusahaan kepada lingkungan. Baik, materi selanjutnya itu pengelolaan biaya lingkungan. Pengelolaan biaya lingkungan secara otoritas berakar pada pendekatan yang pertama, Environmental Management Accounting, yang dimana Environmental Management Accounting itu adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan biaya-biaya yang terkaitan dengan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan, seperti konsumsi energi, air, limbah, emisi, dan biaya perlindungan lingkungan. Adapun manfaat bagi perusahaan, yang pertama, meningkatkan efisiensi sumber daya karena perusahaan bisa melihat mana aktivitas yang boros energi ataupun bahan baku. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam laporan berkelanjutan atau sustainability report serta membantu kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selanjutnya itu teknik activity based costing, yang dimana adalah
Metode akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya overhead atau biaya tidak langsung ke produk, jasa, ataupun pelanggan berdasarkan aktivitas yang mengonsumsi sumber daya. Bukan hanya berdasarkan volume produksi seperti dalam metode tradisional. Adapun kelebihan utama dari activity based costing, yang pertama lebih akurat, memberikan gambaran biaya yang lebih realistis terutama untuk produk yang beragam dan proses yang kompleks. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Manajemen bisa melihat produk atau jasa mana yang lebih benar-benar mahal dan aktivitas mana yang boros sehingga bisa ditekan atau dihilangkan. Materi selanjutnya yaitu teknik akuntansi sosial. Salah satu teknik yang digunakan dalam mengukur dampak sosial adalah analisis biaya manfaat sosial atau social cost benefit analysis. Salah satu metode yang digunakan dalam pengukuran dampak sosial adalah pengukuran Social Return of Investment atau SROI. Social Return of Investment atau SROI adalah metode mengukur nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proyek, bukan hanya keuntungan finansial saja. Kalau investasi biasa hanya melihat uang yang masuk versus uang yang keluar, maka SROI melihat yang pertama itu dampak sosial, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, dampak lingkungan, misalnya pengukuran limbah. Yang ketiga, dampak ekonomi, misalnya peningkatan pendapatan warga. Semua dampak ini kemudian dikonversi ke nilai uang supaya bisa dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun tujuan SROI yaitu mengikuti seberapa efektif program sosial. Yang kedua itu membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga, menarik investor atau donor, menunjukkan dampak nyata dari suatu kegiatan. Teknik penilaian aset keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penilaian aset keberlanjutan adalah pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lingkungan, sosial, dan tata kelola adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan atau organisasi berdasarkan 3 aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Tata kelola bukan hanya kinerja keuangan. Yang pertama itu lingkungan hidup. Berfokus pada bagaimana perusahaan melindungi lingkungannya. Contohnya, mengurangi emisi karbon, pengelolaan limbah, penggunaan energi terbuka, dan efisiensi sumber daya. Yang kedua itu posisi. Berfokus pada hubungan perusahaan dengan orang-orang seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas. Dan yang contohnya itu kesejahteraan karyawan, hak asasi manusia, program tanggung jawab, sosial perusahaan, dan keselamatan kerja. Yang ketiga, tata kelola. Berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan dikelola. Contohnya, transparansi keuangan, etika bisnis, struktur dewan direksi, anti korupsi, dan kepatuhan. Tujuan ESG untuk menilai keberlanjutan perusahaan, untuk membantu investor memilih perusahaan yang bertanggung jawab, untuk mengurangi risiko jangka panjang, untuk meningkatkan reputasi. Life cycle costing adalah metode analisis biaya yang menghitung seluruh biaya suatu aset atau proyek selama siklus hidupnya, mulai dari tahap perencanaan, pembelian, penggunaan, pemeliharaan, hingga akhir dihentikan atau dibuang. Life cycle costing adalah total biaya dari awal sampai akhir umur suatu produk atau aset, bukan cuma harga beli saja. Komponen biaya dalam life cycle costing, biasanya life cycle costing mencukupi biaya awal, biaya pemeliharaan, dan biaya akhir. Tujuan life cycle costing adalah membantu memilih alternatif yang paling hemat dalam jangka panjang, menghindari keputusan yang hanya fokus pada harga, murah dari awal, mendukung pengembalian keputusan investasi.